pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Dan semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah anak-anak, alangkah baiknya sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakanlah ke atas kami hikmat-hikmat-Mu, dan limpahilah ke atas kami khazanah rahmat-Mu, wahai yang maha pemurah lagi maha penyayang. Amin. Kita sudah selesai berdoa. Semoga dengan berdoa kalian diberi kecerdasan, kepintaran, sehingga materi yang Ibu sampaikan bisa dipahami oleh kalian semua. Amin. Nah, tadi sudah doa. Sekarang absen dulu ya di e-learningnya. Karena kalau kalian tidak absen, berarti kalian tidak mengikuti pembelajaran e-learning IPA-nya. Berarti sama aja kalian itu apa? Mangga sok. Absen dulu. Udah absennya? Ya, udah. Kalau sudah absen, sekarang kalian cari tempat posisi yang nyaman, bersih, supaya belajarnya konsentrasi dan tetap semangat. Oke, materi lalu, coba masih ingat enggak membahas tentang apa? Ayo. Iya, pinter, yaitu sistem gerak pada manusia. Nah, sistem gerak pada manusia itu ada berapa coba? Masih ingat? Iya, yaitu ada 3. Yang pertama, rangka. Yang kedua, sendi. Dan yang ketiga, apa coba? Ini. Otot. Betul. Rangka. Apa sih yang dinamakan rangka? Iya, yaitu organ yang dapat menopang makhluk hidup dan dapat membantu makhluk hidup untuk bergerak. Sedangkan sendi, apa coba? Iya, yaitu tempat bertemunya 2 tulang atau lebih. Ya. Sedangkan otot, ayo ada yang ingat enggak? Apa? Iya, yaitu penggerak bagian-bagian tubuh, sehingga otot disebut juga apa? Iya, yaitu alat gerak aktif ya. Nah, Ibu akan membacakan dulu tujuan pembelajarannya. Nah, setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu yang pertama menganalisis gerak pada benda, yang kedua menganalisis hukum Newton tentang gerak, dan yang ketiga yaitu menganalisis penerapan hukum Newton pada gerak makhluk hidup dan benda. Ya. Nah, konsep gerak dan gaya. Pada konsep gerak ini ada beberapa istilah yang penting. Coba ada yang tahu nggak? Konsep gerak itu ada apa aja? Iya, betul, yaitu ada jarak, kemudian perpindahan, apalagi kelajuan, kecepatan, dan percepatan. Ya, pinter. Nah, bergerak. Kalian pasti sering bergerak ya? Tahu bergerak. Nah, bergerak itu apa sih? Iya. Nih, Ibu contohin. Ibu di sini diem ya. Kemudian Ibu geser ke sini.
Berarti itu gerak bukan? Ya, betul. Itu gerak. Berarti gerak itu apa? Perpindahan atau berpindah pinter ya. Itu namanya bergerak. Berarti kalau bergerak itu tidak diam, kita pindah. Nah, berarti itu disebut kita sudah bergerak. Nah, benda bergerak melalui lintasannya, yaitu ada lintasan lurus, melingkar, parabola, dan tidak beraturan ya. Tuh. Nah, bagaimana sih benda yang melintas? Benda yang melintas pada lintasan lurus yaitu melibatkan jarak, waktu, dan kecepatan. Nah, untuk memahami perbedaan jarak dan perpindahan, nih ada ilustrasi nih ya. Jarak rumah siswa dan sekolah adalah 2,5 km. Berarti rumah kamu ya. Nah, jarak rumah kamu ke sekolah itu 2,5 meter. Nah, jika siswa pergi dan pulang sekolah, maka jaraknya berapa? Ayo, tadi kan dari rumah kamu ke sekolah itu 2,5 meter. Nah, sekarang balik lagi dari sekolah ke rumah. Berarti 2,5 km lagi ya. Berarti jarak yang ditempuh kalian berapa? Iya, yaitu 5 km. Pinter ya. Dari rumah jarak ke sekolah 2,5 km. Dari sekolah kemudian pulang juga berarti 2,5 km. Nah, berarti perpindahan siswa atau kamu itu 0. Kenapa sih 0, Bu? Karena tidak ada selisih antara posisi awal kamu ketika berangkat dari rumah ke sekolah itu 2,5 dan dari sekolah ke rumah 2,5. Jadi hasilnya 5. Berarti perpindahan siswa atau kalian itu 0 karena tidak ada selisih. Begitu ya. Jadi jarak yaitu panjang lintasan yang ditempuh oleh benda, dan perpindahan yaitu selisih jarak lurus antara posisi awal dengan posisi akhir. Nah, selanjutnya perbedaan kelajuan dan kecepatan. Apa sih perbedaan kelajuan dan kecepatan? Nah, kalau kelajuan yaitu kemampuan menempuh jarak tertentu pada setiap detiknya. Nah, bisa dirumuskan dengan V sama dengan S per T, yaitu di mana V itu adalah kelajuan ya, satuannya M per S, dan S yaitu jarak tempuh, satuannya M, dan T waktu, satuannya S. Nah, sedangkan kecepatan itu apa? Iya, kecepatan adalah kemampuan mengukur perpindahan gerak benda tiap satuan waktu. Nah, bisa dirumuskan dengan delta V sama dengan delta S per T, di mana delta V itu sama dengan kecepatan dengan satuan kilometer per jam dan delta S perpindahan dengan satuannya meter, dan T waktu satuannya S. Jadi kelajuan berbeda ya dengan kecepatan. Nah, ingat, pada gerak lurus beraturan atau kita sebut dengan GLB, gerak lurus beraturan. Nah, kecepatan dan kelajuannya memiliki simbol V dan satuannya M per S yang sama. Nah, sedangkan percepatan adalah perubahan
dirumuskan dengan A sama dengan delta V per T, di mana A-nya adalah percepatan, satuannya M per S kuadrat, dan delta V perubahan kecepatan, satuannya M per S, delta S yaitu perubahan waktu, satuannya S, dan V2 kecepatan akhir, satuannya M per S, sedangkan V1 berarti kecepatan awal ya dengan satuannya ms. Nah, percepatan tidak hanya dimiliki benda yang bergerak horizontal. Pada benda yang bergerak vertikal pun memiliki percepatan, yaitu percepatan gravitasi. Nah, percepatan gravitasi atau disebut juga gaya gravitasi adalah gaya tarik benda oleh bumi sehingga benda mengalami percepatan konstan ya, yaitu 9,8 ms persegi atau 10 ms persegi. Nah, sekarang selanjutnya yaitu gerak lurus. Gerak lurus, ada yang tahu apa itu gerak lurus? Iya, gerak lurus adalah gerak benda pada lintasannya lurus ya. Nah, gerak lurus dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu gerak lurus beraturan atau disebut dengan GLB. Nah, gerak lurus beraturan terjadi apabila kecepatan gerak suatu benda konstan. Nah, sedangkan yang kedua yaitu gerak lurus berubah beraturan atau kita sebut dengan GLBB. Nah, GLBB atau gerak lurus berubah beraturan terjadi apabila suatu benda bergerak dengan percepatan yang konstan. Nah, gerak lurus berubah beraturan atau GLBB, gerak yang memiliki perubahan kecepatan, yaitu selalu tetap pada setiap detiknya. Sekarang gaya. Nah, gaya, ada yang tahu gaya? Siapa yang tahu? Iya. Apa sih gaya? Tarikan atau dorongan, itu namanya gaya. Bukan kita kayak fashion show itu bergaya ya. Tapi gaya di sini di IPA yaitu tarikan atau dorongan. Berarti kita menarik atau mendorong, itu namanya gaya. Nah, gaya dapat mengubah kecepatan, bentuk, dan arah. Gaya dibagi menjadi dua, yaitu gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Yang pertama, gaya sentuh. Nah, gaya otot dan gaya gesek adalah contoh dari gaya sentuh. Ya, contohnya kita bawa barbel, berarti kan gaya otot tuh, kita menyentuh barbelnya kan? Iya, berarti itu namanya gaya sentuh. Atau kita mendorong meja deh, ya. Nah, tangan kita menyentuh kursinya enggak atau mejanya enggak? Iya, menyentuh ya. Gitu. Berarti itu gaya gesek, kita dorong ya. Itu namanya gaya sentuh. Nah, gaya otot yaitu gaya yang ditimbulkan oleh koordinasi otot oleh rangka tubuh ya. Nah, seorang anak menggunakan ketapel akan menarik karet ketapel ke arah belakang. Nah, biasanya laki-laki ya yang bermain ketapel, tapi pastinya yang perempuan juga tahu ya, walaupun tidak memainkannya, atau ada yang perempuan memainkannya ketapel ya ditarik, nah otomatis betul ya, nah akan menarik ke arah belakang. Nah, gaya gesek, nah yang diakibatkan
diakibatkan tadi oleh adanya dua benda yang saling bergesekan. Nah, tadi kan ketapel ya ditarik ke belakang, berarti kita menyentuh ya, terus berarti bergesekan ya. Tuh kan, contohnya gaya sentuh dengan menggunakan gaya gesek. Nah, gaya gesek selalu berlawanan. Berlawanan apanya? Yaitu arahnya. Tadi kan ketapel nih, yang di belakangnya itu kan ditarik ke belakang, yang gagangnya itu ditarik ke depan, berarti kan berlawanan, depan belakang. Nah, itu gaya gesek untuk gaya sentuh ya. Nah, jadi misalnya antara kaki dengan lantai, atau ketika meja didorong, itu gaya sentuh, gaya sentuh tetapi menimbulkan gaya gesek ya. Nah, yang kedua yaitu gaya tak sentuh. Nah, apa sih gaya tak sentuh? Ya, gaya yang tidak membutuhkan sentuhan langsung pada benda yang dikenainya. Nah, besi itu akan tertarik dan menempel pada magnet. Nah, pernah nggak kalian mencoba di rumah? Kalau ibu pernah ya, waktu kecil. Nah, ada besi, ada magnet. Nah, dengan sendirinya magnet dan besi akan menyentuh ya. Nah, tapi apakah dengan bantuan tangan kita? Tidak ya. Nah, itu gaya tak sentuh ya, dengan sendirinya dia akan menempel. Nah, hal ini dipengaruhi oleh karena adanya tadi gaya magnet akhirnya kan pakunya menyentuh gitu ya. Nah, sekarang kita akan membahas hukum Newton. Coba ada yang tahu nggak hukum Newton itu ada berapa? Betul, ada 3. Ada hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Pinter. Nah, yang pertama kita bahas dulu hukum Newton 1. Hukum Newton 1 menyatakan bahwa sifat inersia atau kelembaban benda yang tidak mengalami resultan gaya atau yang disebut dengan sigma F sama dengan 0 akan tetap diam atau bergerak lurus beraturan. Nah, sifat kelembabannya adalah sifat benda yang memiliki kecenderungan untuk mempertahankan keadaan diam atau bergerak dengan kecepatan tetap. Contoh hukum Newton 1. Ketika kita berada di dalam mobil, nah kemudian sopir mengerem dengan mendadak ya, gitu. Maka badan kita, coba apa yang terjadi? Duduk, tiba-tiba mengerem dadakan. Nah, berarti kita tetap duduk, cuman badan kita akan bergerak kemana? Ke belakang atau ke depan? Iya, pastinya ke depan. Ya, kaget kan karena mengerem dadak. Jadi tetap duduk tapi kaget langsung ke depan. Nah, hal ini berarti badan kita mempertahankan keadaan untuk tetap diam, ya. Nah, itu dinamakan dengan hukum Newton 1. Jadi kita duduknya tidak berubah, tetap mempertahankan, ya. Cuman badan kita saja yang ke depan, gitu. Kalau duduknya tetap di situ, berarti mempertahankan duduknya, berarti tetap diam. Nah, sedangkan hukum Newton 2 menyatakan bahwa percepatan gerak benda berbanding lurus dengan gaya dan berbanding terbalik dengan masanya, ya. Nah, atau dalam bentuk persamaan A sama dengan sigma F
kuadrat, dan sigma F sama dengan gaya ya dengan satuannya M, dan M-nya massa benda dengan satuannya kilogram. Nah, kalau contoh hukum Newton 2 yaitu saat memindahkan meja yang ringan akan lebih cepat daripada memindahkan lemari yang berat jika gaya dorong kita sama. Nah, pernah nggak kalian mendorong meja dan mendorong lemari? Nah, kalau pernah, bagaimana perbandingannya? Nah, kalau yang tidak pernah, kita bisa berpikir, ya. Coba analoginya bagaimana? Kita mendorong meja dengan mendorong lemari, pasti berbeda, ya. Dengan gaya yang sama. Dengan gaya yang sama gimana? Yaitu dengan kekuatan otot kita yang sama, gitu. Dorong meja dengan dorong lemari lebih ringan mana? Pastinya iya, yaitu lebih ringan dorong meja ketimbang lemari, ya. Nah, hal ini karena meja memiliki massa yang lebih kecil, sedangkan lemari mempunyai massa yang sebaliknya atau lebih besar. Nah, semakin kecil massa benda, maka semakin besar percepatannya. Begitu pula sebaliknya. Iya ya. Kalau meja ya lebih cepat karena lebih ringan. Kalau lemari lebih lama karena lebih besar massanya, ya. Sekarang yang terakhir yaitu hukum 3 Newton. Nah, hukum 3 Newton menyatakan bahwa ketika benda pertama memberi gaya aksi dan gaya traksi pada benda kedua, maka benda kedua akan memberi gaya reaksi atau F reaksi yang sama besar pada benda pertama tetapi berlawanan arah, atau bisa dirumuskan F aksi sama dengan min F reaksi. Nah, contohnya hukum Newton 3 yaitu pada saat kita berenang. Pernah berenang? Pastinya ya, semua pernah berenang ya. Iya. Nah, ketika berenang, tangan itu mengayuhnya kemana? Iya, yaitu ke belakang, kan gitu ya? Gitu. Kalau ke depan gimana? Masa kayak gini? Ke belakang ya, tapi seperti ini. Nah, gitu. Nah, berarti ketika melakukan gaya mengayuh ke belakang ketika renang, berarti itu namanya gaya aksi. Nah, kemudian air akan mendorong kita ya, melaju kemana kalau renang? Nah, yaitu ke depan. Nah, berarti itu disebut dengan gaya reaksi, ya. Oke, materi kali ini sampai di sini saja dulu ya, Ibu jelaskannya. Nah, mari kita bareng-bareng simpulkan, nak. Yuk, kita simpulkan. Nah, kesimpulannya, pada konsep gerak terdapat beberapa istilah penting. Apa saja? Iya, yaitu jarak, perpindahan, kelajuan, kecepatan, dan satunya percepatan pinter. Nah, sedangkan hukum Newton itu ada berapa? Iya, betul, yaitu ada 3. Hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Nah, sekarang Ibu mau tanya, bunyinya gimana sih hukum Newton 1? Ya, yaitu bahwa sifat inersia kelembaman benda yang tidak mengalami resultan gaya atau sigma F sama dengan 0 akan tetap diam atau bergerak lurus beraturan. Sedangkan hukum Newton keduanya bunyinya, iya, bahwa ketika benda pertama memberi gaya aksi atau F aksi pada benda
kedua, maka benda kedua akan memberi gaya F reaksi, ya, yang sama besar pada benda pertama tetapi berlawanan arah, atau bisa dirumuskan dengan F aksi sama dengan min F reaksi. Oke, sudah selesai ya. Kita sudah simpulkan bareng-bareng untuk materi selanjutnya, yaitu gerak pada tumbuhan. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, ya, kita tutup dengan doa. Berdoa, mulai. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati wala tansanihi ya rabbal alamin. Ya Allah, sesungguhnya aku menitipkan kepada Engkau ilmu-ilmu yang telah Engkau ajarkan kepadaku, dan kembalikanlah kepadaku sewaktu aku butuh kembali, dan janganlah Engkau lupakan aku kepada ilmu itu, wahai Tuhan seru sekalian alam. Berdoa selesai. Nah, tetap jaga kesehatan. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.